Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas Data Science. Saya berkelompok, saya sendiri Raffi Pradiatma dan teman saya Mas Arifin yang ada di sebelah kanan. Ya, selamat pagi. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Mas Arifin. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rafif. Di sini saya akan membacakan pendahuluan, yaitu pendahuluan tentang analisis regresi sederhana. Analisis regresi merupakan alat statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Ada tiga macam tipe dari analisis regresi. Tipe yang pertama adalah regresi linear sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Tipe kedua adalah regresi linear berganda yang merupakan model regresi linear dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Tipe ketiga adalah regresi nonlinear yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear pada parameter regresi. Itu mencakup dari Yan dan Gangsu tahun 2019. Dalam regresi linear sederhana, metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi parameter regresi adalah metode kuadrat terkecil atau ordinary least squares atau OLS. Konsep metode ini adalah untuk mengestimasi parameter dengan memilih garis regresi yang terdekat dengan garis dari semua data. Secara matematika, penentuan parameter regresi ini dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat dan residualnya. Itu dari Walpole dan Myers tahun 1986. Sebelum menarik sampel dari suatu populasi, terkadang memperoleh informasi mengenai parameter yang akan diestimasi. Jika informasi tersebut ingin dimasukkan dalam analisis data, maka estimasi parameter regresi dengan metode kuadrat kecil tidak memungkinkan untuk memasukkan informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan metode statistik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian untuk pendahuluan. Ya. Baik, untuk metode penelitian saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah rumus persamaan regresi linear sederhana, yaitu rumus utamanya Y sama dengan A ditambah B X. Cara untuk mencari A dan B, maka menggunakan rumus tersendiri. Untuk mencari A, yaitu menggunakan sigma Y dikali sigma X kuadrat, dikurangi sigma X, dikali sigma XY, dibagi jumlah data, dikali sigma X kuadrat, dikurangi sigma X pangkat 2. Dan untuk rumus B, yaitu jumlah data dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Untuk dataset yang kita gunakan, yaitu menggunakan Excel seperti ini, jumlahnya ada 20 data, yaitu mulai dari hari ke-1 hingga hari ke-20. Jumlah pembeli dan jumlah terjual. Jumlah pembeli menggunakan metode X dan jumlah terjual menggunakan metode Y. Yang ketiga, langkah pertama yang dilakukan untuk menemukan hasil persamaan regresi. Langkah yang pertama, X dan Y dari data mencari X kuadratnya dengan rumus Excel X pangkat 2. Langkah kedua, X dan Y dari data mencari Y kuadratnya dengan rumus Excel Y pangkat 2. Langkah ketiga, X dan Y dan data mencari XY dengan rumus Excel jumlah X dikali dengan Y. Cara yang keempat, memasukkan data dari hasil penentuan X dan Y. Rumus mencari A untuk sebuah kata itu jumlah total data Y dikalikan jumlah total dari X kuadrat dikurangi jumlah total data X dikali jumlah total data XY dibagi jumlah data dikali jumlah total data X kuadrat dikurangi jumlah total X yang dikuadratkan. Rumus mencari B yang pertama adalah jumlah data dikali jumlah total XY-nya dikurangi jumlah total data X dikali jumlah total data Y dibagi jumlah data kali jumlah total data X kuadrat dikurangi jumlah total data X
yang dikuadratkan. Hasil dari pembahasannya yaitu hasil menentukan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X, Y, dan totalnya adalah seperti ini. Total berada di paling bawah, yaitu diberi warna biru pada aplikasi Excel. Hasil menentukan A dalam rumus persamaan. Dari rumus mencari A yang di atas, maka jumlah jika dimasukkan dalam data, maka 3.921 dikali 1.185.049 dikurangi 4.793 dikali 961.867 dibagi 20 karena jumlahnya datanya adalah 20 dikali 1.185.499 dikurangi 4.793 yang dikuadratkan. Maka hasil dari A itu sendiri adalah 49,920409993. Yang ketiga adalah menentukan hasil B dalam rumus persamaan. Rumus mencari B di atas, jika dimasukkan dalam data, maka jumlah data yang ada 20 dikalikan 961.867 dikurangi 4.793 dikali 3.921 dibagi jumlah data yaitu 20 dikali 1.185.049 dikurangi 4.793 pangkat 2, maka hasilnya yang bertemu B-nya adalah 0,60976259. Hasil persamaan linear sederhana di atas, yaitu dari Y sama dengan A tambah BX. Jika menggunakan rumus manual, maka yang ketemu adalah Y sama dengan 49,920 ditambah 0,609X. Jika menggunakan tools Microsoft Excel untuk analisis regresinya, maka hasilnya akan seperti ini. Jika jumlah Y 49,920 plus 0,609X sama dengan perhitungan yang manual, maka ANOVA summary output-nya, regression-nya, dan koefisien setiap perkembangan per harinya akan sama dan tidak akan berubah sesuai data yang sama. Jadi kesimpulan dari dataset ini adalah dari data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa untuk nilai korelasi antara jumlah pembeli X dengan jumlah barang terjual Y adalah 0,82 yang mana angka tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat. Untuk nilai koefisien determinasinya adalah 0,65 yang berarti bahwa jumlah pembeli X dapat mengartikan barang yang terjual sebesar 65%. Dan untuk sisa dapat dipengaruhi faktor-faktor yang lainnya. Sedangkan untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 49,92 ditambah 0,609X. Dan apabila X naik 1, maka Y akan naik 0,609. Baiklah, untuk pertemuan kali ini dari presentasi dari kita, saya sendiri Raffi Pratiatma dan Mas Arifin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.